Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat yang sangat dikasih dan diberkati Tuhan, baik jemaat GPDI Ebenezer Duku Pakis dan juga jemaat GPDI Gloria Karangrejo. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa dan diberkati Tuhan. Hari kesembuhan buat saudara yang sakit, hari terobosan, kemenangan buat saudara yang sementara ada di dalam pergumulan, hari mujizat buat saudara yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan putus asa, jangan menyerah. Percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong dan mengubahkan keadaan kita. Karena Dia Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Puji Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa kita harus mengasihi. Tentang kasih, kita mengenal Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada kasih Allah, ya. Kita dikasih dengan kasih yang tidak berkesudahan, bahkan Yesus pun rela mati untuk kita, saudara. Itu adalah bukti yang tidak bisa dibantah tentang kasih Tuhan kepada kita. Di dalam ketidaksempurnaan kita, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Itu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Allah adalah kasih. Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Dia terus dan tetap mengasihi kita. Nah, kalau kita mau berada di dalam kasih Allah, maka kita harus belajar untuk juga mengasihi sesama kita. Dikatakan Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ketika kita memutuskan untuk tetap mengasihi, kita ada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Kita bersatu dengan Tuhan. Kita menyatu dengan Tuhan. Itulah kasih. Ya, oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita belajar untuk mengasihi. Mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Karena mengasihi adalah bukti bahwa kita tetap ada di dalam kasih Allah dan Allah tetap ada di dalam kita. Ketika kita menolak untuk mengasihi, jangan-jangan kita tidak lagi di dalam kasih Allah atau Allah tidak di dalam kita. Karena bukti bahwa Allah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Allah adalah ketika kita mengasihi. Mengasihi di sini bukan sekedar perasaan mengasihi atau perasaan belas kasihan. Mengasihi di sini adalah keputusan. Keputusan untuk mengasihi, keputusan untuk mengampuni, keputusan untuk menerima, keputusan untuk melakukan kebaikan. Itu adalah bukti bahwa kita ada di dalam kasih Allah dan Allah ada di dalam kita. Jangan menyerah untuk mengasihi, karena ketika kita belajar terus-menerus mengasihi dan mengasihi dan mengasihi, maka Tuhan terus ada di dalam kita. Kita tidak mengasihi dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita mengasihi karena kita menyadari bahwa ada Allah di dalam kita yang mengasihi kita. Kalau saat ini saudara mengalami kepahitan, saudara mengalami kekecewaan, saudara mengalami satu hal yang membuat saudara sepertinya ingin marah, balas dendam, atau kecewa, belajarlah untuk merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara. Undang Yesus untuk masuk di dalam hatimu, ya, karena Yesus sanggup mengubah kemarahanmu menjadi damai sejahtera. Yesus sanggup mengubah kebencian menjadi sebuah pengampunan. Karena apa? Dia adalah kasih.
ketika kita mengizinkan Allah yang adalah kasih menguasai hidup kita, maka kita akan bertindak dalam kasih. Kita sanggup berbicara dalam kasih. Kita sanggup berbuat kasih. Dan itu menyatakan kuasa Tuhan atau keberadaan Allah di dalam kehidupan kita. Belajar mengasihi, karena di dalam kasih kita ada di dalam Allah. Ketika kita mengasihi, Allah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Allah. Itu maksud saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarkan kami untuk menyadari bahwa kalau kami ada sampai saat ini, itu semua adalah kasih Allah. Itu semua karena Engkau tidak menyerah untuk mengasihi kami. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap di dalam kasih, untuk tetap mengasihi, karena itu adalah tanda bahwa Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Ajarkan kami untuk mengampuni, ajarkan kami untuk berbuat baik Tuhan kepada orang-orang yang mungkin mengecewakan kami atau melukai kami. Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Berkati Tuhan seluruh jemaat sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati hari ini menjadi hari yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.